Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, saat ini kita masih berada di kondisi belajar di rumah. Olehnya itu tetap jaga kebersihan ya, supaya kita tetap dalam kondisi sehat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, perkenalkan, nama saya Haji Ria Indrawati Sari dari UPTD SD Negeri 3 Parepare. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita akan membahas pelajaran matematika. Materinya adalah perkalian dan pembagian pecahan. Baiklah anak-anakku, kita masuk ke materi. Materi kita adalah perkalian dan pembagian pecahan. Kompetensi dasarnya adalah 3.3, menjelaskan dan melakukan operasi hitung campurang yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Melakukan operasi perkalian pecahan biasa. Yang kedua, melakukan operasi pembagian pecahan biasa. Yang ketiga, menyelesaikan latihan soal perkalian dan pembagian pecahan biasa. Sekarang kita akan masuk ke contoh perkalian pecahan. Kita lihat sama-sama. Anak-anakku pasti sudah tahu bahwa pecahan 1/2 atau biasa disebut 1/2 juga. Satunya ini adalah pembilang dan duanya adalah penyebut. Dalam operasi perkalian itu, kita lakukan pembilang dikali dengan pembilang. Jadi ini pembilangnya dikali dengan pembilang, yaitu 1 dikalikan dengan 2. Kemudian penyebutnya dikalikan dengan penyebut, yaitu 2 dikalikan dengan 3. Sekarang kita lihat hasilnya. Berapakah kalau 1 dikali 2 dan 2 dikalikan dengan 3? Oke, sekarang sudah ada hasilnya. Ternyata 1 dikali 2 dapat 2. Kemudian 2 dikalikan dengan 3 dapat 6. Lihat baik-baik anak-anakku. 2/6 ini ternyata masih bisa disederhanakan. Ya, kita sederhanakan. 2 dibagi dengan 2. Pembilangnya dibagi dengan 2, maka penyebut juga harus dibagi dengan 2. Yaitu 2 dibagi 2, kemudian 6 dibagi 2. Kita lihat hasilnya. Menjadi 1/3. Jadi satunya didapat dari 2 dibagi 2, kemudian 3 didapat dari 6 dibagi dengan 2. Jadi hasilnya adalah 1/3. Oke, seperti itu anak-anakku. Sekarang kita melangkah ke contoh berikutnya. Ini dia soalnya. Soalnya adalah 12/15 dikali 3/4. Sekarang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa pembilang dikali pembilang, berarti 12 dikalikan dengan 3. 12 dikali dengan 3, hasilnya adalah kemudian 15 dikalikan dengan 4. Ya, hasilnya adalah hasilnya adalah 3. Hasilnya adalah 36/60. Ya. Perhatikan hasilnya. Ternyata ini masih bisa disederhanakan. Ingat, dalam pecahan itu selagi masih bisa disederhanakan, maka sederhanakanlah. Maka kita sederhanakan ya. Pembilangnya kita bagi 2, maka otomatis penyebut juga harus dibagi 2. Ingat, dalam pecahan itu kita harus adil. Kalau di atas dibagi 2 atau pembilangnya dibagi dengan 2, maka penyebut juga harus dibagi 2. Kalau 36 dibagi 2 hasilnya berapa? 60 dibagi 2 hasilnya berapa? Kita lihat sama-sama. Hasilnya adalah 18/30. Ya, jadi 18 ini didapat dari 36 dibagi 2. Kemudian 30-nya didapat dari 60 dibagi dengan 2.
Lanjut, sebelum kita lanjutkan ke jawaban berikutnya, saya mau tanya dulu, dari mana didapat 36 ini? Ya, tepat sekali. Kita dapat dari 36 ini didapat dari 12 dikalikan dengan 3. Kemudian 60-nya didapat dari mana? Didapat dari 15 dikalikan dengan 4. Oke, seperti itu. Berikutnya kita perhatikan jawabannya. Jawabannya adalah 18/30. Ternyata 18/30 ini masih bisa kita sederhanakan. Kita sederhanakan yuk. Seperti tadi, selagi masih bisa kita bagi dua, kita bagi dua. Pembilang bisa dibagi dua, penyebutnya juga bisa dibagi dua. Maka kita bagi dua. Oke, kita bagi dua ya. Kita bagi dua. Oke. 18/30 ini saya pindahkan dulu di sini ya. Saya pindahkan dulu di sini. Oke, supaya lebih jelas. Oke, ini dia. 18/30. Sekarang kita sederhanakan seperti yang saya katakan tadi, kita bagi dua. Masing-masing dibagi dua. Kita bagi dua. 18 dibagi dua, kemudian 30-nya juga kita bagi dua. Ya. Jadi kita bagi dua semua ya. Kalau 18 dibagi dua dapat berapa yuk? Kemudian 30 dibagi dua dapat berapa? Oke, kita lihat sama-sama hasilnya. Hasilnya adalah 9/15. Perhatikan, angka 9 ini dan angka 15 ini bukan lagi bilangan genap. Jadi otomatis tidak bisa lagi dibagi dua. Berarti kalau tidak bisa dibagi dua, kita melangkah ke angka 3. Kita coba bagi 3. 9 bisa dibagi 3? Tidak. Oh, bisa. Kalau 15 bisa dibagi 3? Tidak. Ternyata bisa. Oke, kita bagi 3. Masing-masing kita bagi 3. 15-nya juga kita bagi 3. Oke, kalau sudah kita bagi 3, 9 dibagi 3 hasilnya berapa, dan 15 dibagi 3 hasilnya berapa? Kita lihat sama-sama jawabannya. Ternyata 9 dibagi 3 dapat 3. Kemudian 15 dibagi 3 dapat 5. Jadi jawabannya adalah 3/5. Oke, seperti itu anak-anakku mengenai soal perkalian ya. Jadi intinya adalah ingat Ki, pembilang dikali pembilang, kemudian penyebutnya dikalikan dengan penyebut. Selanjutnya, selagi hasilnya itu masih bisa disederhanakan, sederhanakan. Sampai kita dapat yang paling sederhananya. Siapa tahu nanti anak-anakku di ujiannya ada soal pilihan gandanya, di opsinya atau di ABCD-nya, anak-anakku tidak mendapatkan hasil 36/60. Oh, di ABCD-nya tidak ada. Bagaimana caranya? Oke, ternyata ya, yang ada di situ adalah hasil terakhirnya yang paling sederhana, yaitu 3/5. Seperti itu anak-anakku. Baik, berikutnya kita akan melangkah ke contoh soal pembagian pecahan. Oke, ini dia contoh soalnya. Anak-anakku sudah lihat ya? 3/4 dibagi 6/9. Ingat, dalam konsep pembagian itu hanya berakhir dengan angka 1. Jadi, kalau sudah pecahan, tidak bisa lagi diproses. Tidak bisa diproses. Jadi, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan hasilnya? Caranya adalah kita harus ubah dalam bentuk perkalian. Ya, kenapa? Karena pembagian itu lawan dari perkalian. Oke, kita sama-sama proses ya. Kita ubah dalam bentuk perkalian. Oke, ini dia. 3/4-nya ini, 3/4-nya ini tetap tidak berubah. Kita tinggal pindahkan saja, ya. Kemudian tanda bagi, perhatikan baik-baik. Tanda baginya berubah menjadi perkalian. Kenapa? Karena pembagian lawan dari perkalian. Sekarang, karena kita sudah ubah menjadi lawannya, maka pecahan yang kedua harus diubah. Ya, harus diubah. 6/9 itu lawannya adalah 9/6.
Jadi kita ubah menjadi 9 per 6. Sekarang sudah berubah dalam bentuk perkalian. Berarti kita sudah bisa proses, kita sudah bisa cari hasilnya atau cari jawabannya. Seperti yang kita lakukan tadi di perkalian, ya, sama. Pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Jadi 3 per 4 dikalikan dengan 9 per 6. Sekarang kita proses. 3 dikali dengan 9. 3 dikali 9, hasilnya berapa ya? Kemudian 4 dikali 6, hasilnya berapa? Kita lihat sama-sama hasilnya. Oh, ternyata 27 per 24. 27 didapat dari mana? Oh, coba ternyata 27 itu didapat dari 3 dikali 9. Dapatlah 27. Kemudian 24 didapat dari mana? Oh, ternyata 24 ini didapat dari 4 dikali 6. Hasilnya adalah 24. Oke, seperti itu anak-anakku. Sekarang perhatikan Ki baik-baik hasilnya. Hasilnya 27 per 24. Di sini pembilangnya ternyata lebih besar dari penyebutnya. Berarti pecahan ini masih bisa kita sederhanakan karena pembilang masih lebih besar daripada penyebutnya. Oke, kita sederhanakan ya. Oke, 27. Oke, 27 dibagi dengan 24. Oke. Oke, 27 dibagi dengan 24. Kira-kira berapa ya? Oke, kira-kira 1. Oke, sekarang 27 dibagi dengan 4 sama dengan 1. Jadi, satunya dikali dengan 24 dapatlah 24. Oke, sekarang kita kurang. 27 dikurang 24 dapat 3. Oke, 3-nya ini kita jadikan dia pembilang ya. Kita jadikan pembilang, jadi angka 3-nya kita tulis di sini. Kemudian angka 24-nya ini menjadi penyebut. Oke, 24. Jadi hasilnya adalah 13 per 24. Kita lihat sama-sama ya. Seperti ini. Oke, 13 per 24. Ternyata perhatikan kini, 3 per 24. Ternyata masih bisa disederhanakan. Nah, kita sederhanakan, kita masing-masing bagi 3 ya. Oke, berarti 24 juga harus dibagi 3. Oke, kalau 3 dibagi 3 hasilnya berapa? 24 dibagi 3 hasilnya berapa? Kita lihat sama-sama. Hasilnya adalah, oke, 3 dibagi 3 dapat 1, 24 dibagi 3 dapat 8. Jadi hasil terakhirnya adalah 1 per 8. Itu dia hasilnya. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Oke. Sekarang soal yang kedua atau soal berikutnya adalah 2 per 4. Oke, 2 per 4 dibagi 11 per 5. Sama dengan halnya tadi soal yang pertama yang Ibu kasih lihatkan. Ya, kita harus proses dalam bentuk perkalian. Sekarang kita ubah ya. Oke, sudah berubah menjadi perkalian. Jadi 2 per 4 dikali 15 per 11. Dari mana dapat 15 per 11? Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, karena pembagiannya berubah menjadi perkalian, maka pecahan yang kedua juga harus berubah menjadi 15 per 11. Penyebutnya tadi di sini berubah menjadi pembilang, kemudian pembilangnya di sini berubah menjadi penyebut. Setelah itu langsung kita proses. Sama halnya dengan tadi. 2 dikali 15. Kemudian 4 dikali dengan 11. Kita lihat hasilnya. Ternyata hasilnya dapat 30 per 44.
Dari mana dapat 30? Oke, ternyata 30 itu didapat dari 2 dikali 15. Didapatlah 30. Kemudian 4 dikali dengan 11 didapat 44. Oke, lihat baik-baik. Ternyata 30 per 44 itu anak-anakku ternyata masih bisa disederhanakan. Ya, kita sederhanakan yuk. 30 bisa dibagi 2. Oke, kita bagi 2. Sekarang 44 juga bisa dibagi 2, maka kita bagi 2. Sekali lagi saya ulang bahwa berapapun dibagikan pembilangnya, maka penyebutnya juga harus dibagi dengan bilangan yang sama. Seperti ini, 30 dibagi 2, maka yang di bawah atau penyebutnya harus juga dibagi 2. Ya. Setelah dibagi 2, hasilnya adalah, hasilnya adalah 15 per 2 per 22. Maaf ya, saya ulang. Jadi hasilnya adalah 15 per 22. Oke? Oke anak-anakku, semoga anak-anakku paham dengan materi pembagian pecahan. Begitupun dengan perkalian pecahan. Sekali lagi, ya, ingat Ki konsepnya, ya. Konsepnya di perkalian, kalau perkalian, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Kalau dapat soal pembagian, maka harus diubah dalam bentuk perkalian dulu, baru diproses. Oke, seperti itu anak-anakku. Semoga anak-anakku paham materi kita hari ini. Selanjutnya, kita akan melangkah ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah yang pertama, perkalian pecahan dapat dilakukan dengan cara mengalih antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Seperti yang ada di sini. Coba lihat. Pembilang dikali dengan pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut. Sama dengan pembilang per penyebut. Begitupun di pembagian. Kita lihat di nomor 2 ya. Pembagian pecahan dapat dilakukan dengan cara perkalian silang atau dapat membalik pecahan yang menjadi pembagi kemudian dikerjakan seperti perkalian pecahan. Seperti ini ya, pembilang per penyebut dibagi pembilang per penyebut sama dengan pembilang per penyebut kemudian dikali penyebut per pembilangnya tadi ya. Oke, kemudian setelah kita ubah langsung hasilnya seperti semula, pembilang per penyebut ya. Baiklah anak-anakku, sebelum saya akhiri materi kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas sebanyak 5 nomor. Jadi anak-anakku boleh menulisnya di buku, boleh juga di foto. Anak-anakku yang soleh dan soleha, demikian materi kita hari ini. Semoga ada manfaatnya buat anak-anakku, begitupun sama saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.